aktivitasnya. Siapa? Siapapun yang mendekatinya. Kalau ia seorang ayah, anak-anaknya diberkahi oleh Allah. Kalau dia seorang suami, istrinya diberkahi oleh Allah. Kalau ia seorang RT ke masjid, maka masyarakat kampung RT itu diberkahi oleh Allah. RW, Masya Allah, apalagi sampai presiden. Itulah cita-cita yang mulia. Karena itu Rasul ketika hijrah ke Madinah, yang pertama dibangun masjid. Allah setelah ciptakan bumi ini, Allah bangun masjid Ka'bah. Nabi hijrah ke Madinah, masjid Kuba. Karena itu orang beriman tidak jauh dari masjid, seperti ikan dengan air. Kalau jauh dari air mati ikan. Kalau orang beriman jauh dari masjid, mati imannya. Karena orang beriman tahu yang memanggil bukanlah muazzin, tapi Allah melalui suara muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang manggil. Yang memahami ismu tabdil akbar, semua dia kecilkan. Apapun aktivitasnya, kaya apapun lelahnya, kaya apapun ia, semangat terus berjamaah di masjid. Allah pencipta langit mengundangku, pencipta langit penguasa bumi ini mengundangku. Serta merta ia menuju rumah Allah. Rijalu yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah jatuh cinta pada mereka. Allah sucikan mereka setelah dirahmati oleh Allah. Karena itu setiap langkah ke masjid, kaki kanan rahmat Allah, kaki kiri ampunan dosa. Tuba, tuba, tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. 3 kali Rasul SAW mengulangnya. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang rumahnya jauh dari masjid, tapi tetap berjamaah di masjid. Makanya yang dekat jangan langsung datang, mutar dulu. Datang dengan pulang berbeda. Ya bang, Arifin datang pulang beda. Sebelah kanan, sebelah kiri. Selalu, Bu, Arifin di Azikra, selalu jalannya pulang beda. Berangkat dari istri pertama, pulang ke istri kedua, selalu beda, selalu beda. Allahu Akbar. Senang melihat Akhi Salim. Kalau melihat beliau senyum itu senang. Allahu Akbar, lillahil hamd. Aktivitas orang beriman itu jelas. Tidurnya lebih awal, senang. Kenapa? Karena sunnah. Ingin bangun malam, mau tidur berwudu, malah mau tidur menyiapkan pakaiannya, mukenanya, sajadahnya. Senang sekali wewangiannya. Kenapa? Nanti malam aku menghadap Engkau ya Allah. Belum salat malam sudah farhan hatinya. Tidurnya pun dia menghadap kiblat dalam keadaan berwudu. Kemudian tertidur setelah ia banyak berzikir. Maka tidurnya terhitung zikir. Indah. Begitu bangun lebih awal. Boleh nggak tahajud menjelang subuh? Boleh. Tapi sudah tidak nyaman. Sudah menganggap penting. Nggak anggap penting bagi dia tahajud. Tapi bagi yang cinta dengan Allah, penting. Sangat penting. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Dia bangun lebih awal. Dia nikmati setiap gerakan dalam sholat dan bacaannya. Lalu di waktu sahur, ia istighfar. Lihat bagaimana Allah menggambarkan keadaan orang beriman di waktu malam. Lihat Al-Quran 9 ayat menceritakan tentang fawaid, keutamaan, faidah, manfaat sholat malam. Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba yang beriman itu di tengah malam sedikit sekali tidurnya, di waktu malam sedikit sekali tidurnya, karena mereka beribadah dan banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Ali Imran ayat 17.
wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang beriman itu di waktu sahur sedang minta ampun pada Allah, padahal habis salat malam. Ternyata memang begitu ayah bunda. Seorang hamba itu semakin dekat kepada Allah, semakin kuat dia menghinakan diri kepada Allah, makin kuat sujudnya kepada Allah, makin kuat minta ampunnya kepada Allah. Itulah rahmat Allah untuk seorang hamba. Ingat, sealim kaya apapun seseorang tidak akan masuk surga kecuali mendapat rahmat Allah. Dan tanda rahmat Allah kepada seorang hamba yang mendekat kepadanya, Allah cabut sifat keakuan dirinya dengan terus menghinakan diri kepada Allah, dengan banyak minta ampun kepadanya. Karena itu Rasulullah SAW hamba Allah yang paling banyak minta ampun kepada Allah. Wallahi la astaghfiru wa atubu ilaih bil yawm akthar min 70 marrah. Hadis Tabarani. Dalam riwayat lain, 100 marrah. Demi Allah, tidaklah aku minta ampun bertaubat kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali. Sehari 100 kali. Itu Rasul yang mulia, mudman bil jannah, maksum, bebas dari dosa, kemudian dengan stadium makom yang sangat tinggi, khatamul anbiya'il mursalin. Begitu hebat minta ampunnya kepada Allah. Itulah bertanda rahmat Allah buat dirinya. Makanya selesai sholat istighfar, selesai tahajud istighfar, meraih sukses, menang Fathu Mekah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun lagi. Ingin cari rezeki, ingin punya anak, ingin anak yang soleh-soleha, pengen disejahterakan hidupnya, ingin diselesaikan masalah-masalahnya, istighfar. Surah Nuh 10, 11, 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat wa yaj'alakum anhara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, niscaya Allah turunkan hujan yang lebat, Allah mudahkan mendapatkan rezeki yang halal penuh berkah, Allah jadikan anak cucu kalian soleh soleha, Allah sejahterakan kalian dengan kebun-kebun dan sungai jernih yang mengalir di dalamnya. Istighfar, Allah beri kekuatan atas kekuatan. Yazidkum quwatan ila quwatikum. Dengan banyak istighfar, kuat imannya, luas cakrawala berfikirnya, tajam lisannya. Orang kalau banyak istighfar, banyak zikir, banyak sholawat, banyak baca Al-Quran, kalau dia berdoa didengar oleh Allah, kalau dia bicara didengar. Seorang ibu yang kuat tahajudnya, kuat baca Qurannya, kuat zikirnya, kuat sholawatnya, maka Allah beri kaulan sakila. Kalau dia berdoa diijabah oleh Allah. Kalau dia ngomong sama suami, suaminya nggak berdaya. Pah cincin, ayah, pah kalung, ayah. Tolong dirahasiakan ini, jangan sampai suami tahu. Ya, ayatnya begitu. Orang kalau kuat tahajud, senang baca Quran, kaulan sakila. Ya ayuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila inna nashi'atal lail hiya asyaddu wa awwaq wa muqila inna laka bin nahari sabahan tawila wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Indah sekali surah Muzammil itu. Sesungguhnya kenikmatan sholat malam, lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan kala itu, sungguh sangat berkesan mendalam. Surah Furqan ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Orang-orang beriman itu sangat betah begadang malam karena mereka sangat
menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Indah sekali Allah memuji orang-orang beriman yang senang dengan qiyamul lail. Kenapa Arif selalu mengulang-ulang qiyamul lail? Karena zikir yang paling afdal qiyamul lail. Bacaan Quran yang terbaik qiyamul lail. Doa terbaik qiyamul lail. Waktu menghadap ibadah terbaik qiyamul lail. Peristiwa penting tengah malam. Turun Al-Quran tengah malam. Kalau seorang hamba sudah menikmati qiyamul lail, dunia ini surga sebelum surga. Allahu Akbar. Istighfar, istighfar, istighfar. Dan istighfar itu menolak bala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bala bencana selama hamba itu, selama masih ada hamba yang istighfar. Dalam hadis qudsi, Allahu Akbar walillahil hamd. 3 yang menahan dari murka Allah. 3 kelompok hamba Allah yang menahan murka Allah, melihat kelakuan makhluk di muka bumi ini yang begitu hebat maksiatnya, kezalimannya. Bumi ini ingin meledak, gunung ingin meletus, langit ingin runtuh, lautan ingin menyambar, tapi tertahan. Kenapa Allah tahan? Karena Allah masih melihat 3 kelompok hamba-hamba Allah. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Hamba-hamba Allah yang senang minta ampun kepada Allah di waktu sahur setelah sholat malamnya. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak hamba-hamba Allah yang rela, senang, semangat, bahagia memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Yang ketiga, al-mutahabina biya. Masih ada kelompok hamba-hamba Allah yang mereka saling mencintai karena aku. Dari suku yang berbeda, bahkan dari bangsa yang berbeda. Bukan darah keturunan, tapi saling cinta karena Allah. Arifin sayang Dr. Jazir karena Allah. Sayang Akhi Salim, sayang ayah bunda semua. Dan itu masuk dalam bagian doa yang harus dipanjatkan oleh seorang mukmin di penghujung malamnya. Ada 9 doa buat dirinya, orang tuanya, keluarganya, anak, cucu, keturunannya. Doa untuk guru-gurunya, doa untuk sahabat-sahabatnya, jauh dekat dia doakan. Doa untuk mad'u yang mereka dakwahi. Doa untuk jamaah zikir. Doa seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Berita gembira, kalau kita libatkan doa seluruh kaum muslimin muslimat, sebanyak itu kaum muslimin muslimat, maka sebanyak itu pahala Allah berikan bagi yang mendoakannya. Maka jangan pernah putus mendoakan, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Dan doa itu dicontohkan oleh Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah, mu'minin wal mu'minah, al ahya'i minhum. Tidak pernah pakai kecuali. Siapapun muslim dapat doa di situ. Ampunilah ya Allah kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Kecuali dia tidak boleh. Semuanya masuk. Indah, indah. Karena itu segera Arifin mengajak keluarga besar Masjid Joko Karian untuk beristighfar hari ini sebagai wujud syukur kita atas nikmat Allah yang Allah hidupkan kita dalam memakmurkan rumah Allah. Ini ilham Allah, ini hidayah Allah kepada hamba-hamba Allah yang mulia. Kisahnya A sampai Z, kampung ini dari gelap kemudian menjadi terang benderang. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur. Maka syukur kita karena diberi kenikmatan berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah. Dengarkan surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallah an turfa'a wa
wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil quduyil asal. Mungkin ada yang tanya, boleh nggak zikir di masjid? Arifin bacakan dalilnya. An-Nur 36. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah diperkenankan mengangkat suara zikir di waktu pagi dan petang. Kita akan berzikir, beristighfar, diiringi sholawat, dan istighfar kita minimal 70 kali. Sungguh-sungguh tidak main-main, tidak sekedar-sekedar. Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita, malaikat mencatat kita, dan malaikat pun bersama kita berzikir. Malaikat senang mendengar, menyaksikan hamba-hamba Allah yang berzikir, dan mendoakan hamba-hamba Allah yang berzikir, dan mengaminkan doa-doa hamba-hamba Allah yang berzikir.